orang yang sudah spiritualnya bersih. Ya, spiritualnya dia itu sudah dijalankan dengan baik, jadi kayak dia bersehati gitu, terus pikirannya positif terus, itu otomatis cakranya dia yang di bawah sadar itu aktif, bersih. Kalau cakranya bersih, dia jadi sensitif, jadinya terbukalah supranaturalnya. Halo Sobat PR, balik lagi bersama saya Pratiwi Ramarta di Spiritual Journal bareng sama Kak Silvi. Hai Sobat PR, hai Kak Tiwi. Halo. Ketemu lagi di episode terbaru. Betul. Yaitu Tentang kita akan membahas apa nih? supranatural. Seru kayaknya ya. Terus sama mental health kali ya. Mental health, kita akan bahas dua hal yang kayaknya banyak orang yang penasaran, banyak orang yang mengalami tapi tidak bisa menceritakan itu. Jadi kita coba untuk menjelaskannya. Oke, sekarang aku diawali dari Silvi sendiri. Pernah nggak sih ngerasain hal-hal supranatural? Kalau ditanya secara pribadi, aku belum pernah dan kayaknya tidak mau ya. Tapi aku sering mendengar hal-hal itu dari teman-teman dan kadang juga baca juga, melihat video juga. Oke. Iya sih, paling itu sih Kak. Oke. Dan aku tuh sebenarnya karena memang aku tuh orangnya penakut sebenarnya. Jadi kadang suka kalau misalnya pun ada, misalnya aku mengalami tanpa sengaja itu ada, aku suka enggak deh gitu. Suka denial. Bahasa umum gitu ya. Iya, umum. Tapi kalau dari Kak Tiwi sendiri banyak kejadian klien-klien gitu? Klien atau banyak, pribadi gitu? Banyak. Kalau pribadi ya lah, karena kan aku dari lahir sudah spesies khusus ya. Spesies khusus. Jadi bisa dibilang gini, kita lurusin dulu nih. Kira-kira Silvi tahu nggak sih supranatural tuh kayak gimana sih? Kita bahas umumnya deh, orang awam kalau diomongin supranatural apaan sih gitu. Terus kamu bakal mikirnya kemana tuh? Mungkin supranatural tuh kayak mistis gitu ya? Mistis, terus setan. Iya, nangkep setan. Terus yang kayak ada bayangan apa-apa. Iya, gitu. nangkep penampakan yang kayak gitu. Oke, betul, itu adalah salah satunya. Salah satu dari supranatural. Jadi kalau aku jelaskan secara singkat ya, supranatural itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan frekuensi lain. Oke. Ya, frekuensi lain dari dunia kita, dari frekuensinya dunia gitu ya. Emangnya ada yang kayak gitu? Ya ada dong, gitu ya. Tapi ada aku dong. percaya ada. Iya, frekuensi seperti itu ada, sama seperti kita percaya dengan frekuensi yang ada di atas, angel, malaikat, ya Tuhan gitu. Dan kita pun ada yang di bawah gitu, frekuensinya di bawah, low vibration itu ada. Nah, disitulah kita ini sering gesekan sama frekuensinya. Itu kayak kalau digambarin atau dibayangkan secara ringkas, secara gampang itu kayak sinyal radio. Sinyal radio itu kan kalau di film-film Ghostbuster itu Ghostbuster bisa. Makanya kan ada yang bisa nangkep pakai alat katanya. Bahkan sekarang banyak alat-alat yang digunakan untuk bisa menangkap frekuensi-frekuensi lain ya. Karena memang itu kan butuh sesuatu yang khusus untuk bisa menangkap frekuensi tersebut. Misalkan kok bisa sih ada manusia yang bisa melihat gitu ya, melihat makhluk-makhluk astral gitu. Kenapa sih kok bisa? Kenapa enggak? Hewan aja ada yang punya speknya loh. Iya nggak sih? Coba kalau dipikirin katanya anjing. Iya. Kucing sensitif sama hal-hal begitu. Iya karena mereka itu kan mainnya insting. Kadang kucing sama anjing kan nggak mikirin bukti konkretnya mana, mereka kan nggak kayak gitu. Apa yang mereka rasakan, terus mereka alami sendiri. Mereka punya spek mata yang secara kedokteran gitu ya, korneanya seperti ini, bla bla bla. Makanya mereka bisa menangkap partikel-partikel lain yang nggak bisa ditangkap oleh mata manusia normal, SNI ya. Nah kalau di kita, kalau manusia ada yang seperti itu juga gitu. Memang dia itu memiliki sesuatu yang mendorong panca inderanya dia untuk lebih tajam. Gitu, untuk lebih tajam, bisa dari pendengaran, bisa dari penglihatan, bisa dari perasa, jadi macam-macam. Makanya ada yang bilang kalau aku kadang cuma bisa ngerasain merinding-merinding aja, berarti perasanya yang lebih terdorong. Ada yang aku suka ngedengar, tiba-tiba ada yang ketawa, nah itu. Jadi semacam kayak gitu. Tapi kalau yang itu tuh emang dia dari lahir udah kayak gitu, atau sebenarnya bisa
dia mau kayak gitu? Mau. Bisa. Jadi ada yang memang sudah dari lahir. Nah, inilah yang masuk ke dalam spiritual journal. Karena spiritual sama supranatural itu dua hal yang berbeda tapi sangat berkaitan. Di spiritual itu kita ada namanya pembersihan cakra bawah sadar. Itu tuh cakra-cakra. Jadi kita tuh punya cakra lain loh di dalam diri kita yang tidak terlihat ya. Itu ada dari ujung kaki sampai ujung kepala. Yang di kepala ini crown chakra, ada third eye gitu ya. Ada throat, ada heart gitu. Macam-macam semuanya. Nah, itu semuanya itu di bawah sadar. Saat itu teraktivasi, panca indera kita itu jadi terdorong powernya. Jadi kayak booster gitu. Gimana aktivasinya? Nah, kalau misalkan mau belajar, maksudnya bukan mau belajar, mau mencoba untuk biar terasah gitu ya, itu bisa. Makanya tadi kan nanya, itu dari lahir apa bisa diasah? Bisa gitu. Tapi kadang orang tuh bukan karena sengaja pengen supranaturalnya terbuka gitu ya, pengen karena ingin ngelihat hantu, pengen apa, bukan. Tapi karena orang yang sudah spiritualnya bersih. Ya, spiritualnya dia itu sudah dijalankan dengan baik, jadi kayak dia bersehati gitu, terus pikirannya positif terus, itu otomatis cakranya dia yang di bawah sadar itu aktif, bersih. Kalau cakranya bersih, dia jadi sensitif, jadinya terbukalah supranaturalnya. Dan yang namanya sixth sense itu tidak selalu orang bisa lihat, bukan karena kalau misalkan dibilang kamu sixth sense ya, itu kan kalau stigmanya kayaknya udah indra keenam ya. Indra keenam itu kayaknya tuh berarti kamu bisa ngelihat setan gitu kan. Enggak, padahal. Jadi indera keenam itu tergantung dari cakra bawah sadar mana kamu yang kebuka yang keenam. Gitu. Itu bisa pikiran, bisa intuisinya kuat banget, feelingnya kuat banget nih orang. Itu juga dia sama dengan kayak punya indera keenam. Karena dia cakra secara intuisinya terbuka gitu. Tapi memang yang lebih mencolok itu orang-orang yang third eye-nya yang kebuka. Kalau gitu. Third eye, mata ketiga. Nah, mata ketiga tuh kayak booster. Masa depan gitu. Macam-macam. Kalau misalkan ke masa depan, ke masa lalu, itu biasanya orang yang crown chakra sama heart chakranya kebuka. Jadi itu ada kombinasi lagi. Makanya ada juga istilahnya kan sixth sense, ada indigo. Itu kan beda. Oh, beda. Bedanya apa tuh, Kak? Sixth sense itu, kalau aku taunya indigo itu dia bisa memprediksi nanti masa depan. Aku taunya itu. Lihat di TV. Iya. Jadi memang banyak sih ya versinya. Cuma kalau menurut versi aku nih, perbedaan sixth sense sama indigo nih ya. Kalau sixth sense itu dia tuh dari sekian cakra bawah sadarnya itu ada satu yang stabil terbuka. Jadi itu kan bisa stabil, bisa enggak, gitu kan ya. Artinya on off gitu loh. Kalau misalkan lampu tuh nyala mati, nyala mati gitu. Tapi kalau misalkan dia udah stabil, misalkan third eye-nya dia kebuka gitu, terus dia stabil, dia terus-terusan bisa ngelihat secara stabil. Makanya sixth sense itu disebutnya. Kalau indigo dia udah perpaduan, banyak cakranya dia di alam bawah sadar itu stabil. Jadi kadang dia bisa ngelihat ke depan, kadang dia bisa ngelihat ke belakang, terus bisa ngelihat hal-hal frekuensi lain, terus juga intuisinya kenceng, bisa juga jadi healer. Jadi bisa dia baca udah pikiran nggak sih, Kak? Complicated. Baca pikiran kalau 100% aku rasa nggak ada orang indigo yang bisa, ya nggak ada manusia yang bisa begitu. Tapi prediksinya dan feelingnya tuh kencang. Gue tahu nih dia mikirnya ke arah mana. Gitu. Sebenarnya itu membantu kecerdasan. Suka gitu tuh, Kak. Iya. Gimana tuh? Kayaknya orangnya gini deh. Ini kayak julid ya. Detektif ya. Jiwa-jiwa detektif perempuan ya biasa. Biasanya cewek-cewek gitu. Ya nggak sih, sobat PR gitu nggak sih? Apakah itu termasuk indigo? Jadi kalau nanti ngaku-ngaku indigo. Iya, gue indigo bisa baca perasaan cewek gue gitu ya, cowok gue gitu. Enggak sih. Jadi kalau indigo itu warna aura sebenarnya. Nama warna aura. Warna ungu ya? Warna keunguan itu namanya warna indigo, di mana lambang dari warna aura keunguan itu adalah tingkat supranatural yang tinggi. Itu tuh maksudnya ungu tuh kita bisa, kalau orang yang bisa ngelihat emang ungu? Enggak, bias gitu. Jadi kayak bias warnanya keunguan, bias warnanya ada coklat, green atau apa macam-macam. Ada macam-macam warna. Iya, dan kalau sekarang Tiwi lihat aku warna apa? Kamu lagi agak healing ya orangnya, lagi ada healing, terus juga lagi ada abunya, ada stres, depresinya, ada macam-macam. Ada, ya kan jadi kebaca. Jadi sebenarnya gini sih, kalau misalkan warna aura itu kompleks.
karena dia tuh ada yang ngebaca kesehatan, jadi warna pancaran kesehatan ini gitu ya, ada suasana hati, ada love, ada macam-macam, luka hati segala macam itu, jadi bercampur dia warnanya gitu. Nah, warna keunguan yang stabil, warna keunguan yang stabil itu biasanya karena dia supranaturalnya tinggi, jadinya dia tuh si warnanya tuh selalu ada, semu keunguan itu di orang itu selalu ada. Dan sekarang ini alat deteksi aura itu digunakan juga oleh psikiater untuk melihat kondisinya dia secara bawah sadar. Jadi kan memang psikiater dan psikolog itu sangat mempelajari alam bawah sadar seseorang. Jadi mereka pun untuk beberapa psikiater dan psikolog pun menggunakan metode-metode yang memang arahnya ke spiritual, arahnya ke supranatural. Karena ada orang yang ke-trigger mental health-nya itu karena supranatural. Gitu. Kayak di film apa ya yang kayak The Exorcism gitu-gitu ya? Banyak yang kayak gitu. Jadi itu bohong nggak sih? Dia caper nggak sih? Ya kita mau lihat dari sudut pandang mananya, gitu ya. Bisa dia disebut kayak gila apa gimana ya gitu, karena kita nggak paham dunia kayak gitu, karena memang dunia kayak gitu tuh personal juga gitu, itu benar-benar pengalaman personal setiap orang. Ada banyak sebenarnya ya, kalau misalkan saya ketemu aja sama satu komunitas dan mereka nggak tahu nih kalau aku tuh ke spiritual dan supranatural, nggak tahu. Terus tiba-tiba mereka nyeletuk cerita gitu tentang pengalaman supranatural mereka, tapi selalu bilang, tapi aku tuh bingung loh mau cerita ke siapa. Gitu. Nah, di film-film itu tuh sebenarnya itu tanda-tanda, itu kasus-kasus yang udah sangat berat banget ya. Supranaturalnya udah yang kayak lawan demon, devil. Emang nggak ada gitu, devil sama demon tuh nggak ada. Kata siapa? Ada lah. Gitu, ada malah banyak gitu ya, dan caranya juga bagus-bagus. Mereka tuh liciknya luar biasa. Terus mereka tuh kayak gimana sih? Energi mereka tuh gitu. Apa ya? Sucking the soul ya? Bener ya? Apa tadi? Apa sucking the soul? Apa merenggut jiwa gitu? Iya, bisa. Sebenarnya yang direnggutnya itu kebahagiaan. Oh, kebahagiaan. Kayak dementor tuh. Iya, dokter ya. Iya kan? Kayak dementor. Jadi kalau dementor kan itu menyedot jiwa. Iya. Biasanya memang banyakan justru orang-orang yang kena mental health itu berawal dari kasus-kasus supranatural. Biasanya mereka itu yang punya cakranya tuh teraktivasi dan stabil, tapi mereka ada di lingkungan yang tidak mau mensupport itu gitu. Ada yang kalau dia dilawan terus ya. Dia juga jadi ngerasa nggak normal kan. Ini apa sih, gue ngelihat apa sih, ngedenger apa sih gitu, dan nggak tahu harus ke siapa cerita karena nggak logika banget gitu kan. Terus akhirnya biasanya akan diatasi kalau misalkan ini, kalau keluarganya support ya atau lingkungannya support, biasanya mereka bakalan bawa ke religi. Kalau misalkan itu kan ruqyah, gitu betul, ruqyah apalah, pembersihan apa gitu. Cuman ada di kasus-kasus tertentu itu tuh nggak mencabut sampai akarnya kalau di supranatural ya. Karena gini, kalau misalkan dia bawaannya itu memang ternyata third eye-nya terbuka, udah gitu dia kan akan terus bisa melihat. Kalau dia nggak tahu gimana cara memanfaatkan itu, dia juga nggak tahu apa kegunaan itu untuk hidupnya gitu, dia akan stres terus karena dia akan ngerasa itu tuh musibah bukan anugerah gitu. Padahal kalau kita tahu manfaatnya apa, tujuannya apa, terus alasannya kenapa sih kita dikasih seperti itu gitu, itu dia akan jauh lebih enjoy. Karena dulu aku ngerasain banget, kena banget mentalnya waktu punya teman masa kecil gitu ya, terus makin gede makin sadar, oh itu bukan orang ya gitu. Tapi sekarang kenapa berani speak up gitu ya, berani ngobrol, berani ngomong sama orang-orang, karena sekarang kalau aku gila, banyak banget tuh orang gila yang sekarang ngomong gitu ya. Kalau mereka punya pengalaman nih begini, mereka punya pengalaman begitu gitu. Karena memang hal itu tuh ya lagi personal thing. Jadi sesuatu yang kita rasain sendiri, dan kita harus pintar-pintar mau komunikasi itu dengan siapa gitu. Berarti Kak Tiwi find out Kak Tiwi itu punya gift itu kapan? Kapan ya? Usia kecil ya? Kayaknya sekitar 6-7 gitu. Udah mulai ngeh kalau kok aneh sih gitu. Kan aku ceritakan aku sama kakak aku kan bareng di dunia kayak gini gitu. Nah, kakakku tuh dulu orang yang sangat logis. Dia sering banget ngomong ke aku, lu ngapain sih ngomong sendiri gitu. Padahal aku lagi sama orang, lagi main sama orang gitu ya.
Cuman dulu ya aku cuekin karena mikirnya emang kakak gue mah emang gitu, sinis gitu. Terus pengalaman-pengalaman lainnya kayak kalau misalkan ada yang meninggal, gitu ya, mau itu tetangga, mau itu sosok saudara atau siapa, itu kenceng banget ke aku kalau nggak diliatin dia datang gitu ya ke aku gitu, tiba-tiba ada di rumah atau gimana. Terus kalau nggak lewat mimpi kenceng gitu. Makin lama pas makin sadar kok aneh ya. Pernah sempat ngomong gitu ya, ngasih tahu ke mama atau ke papa gitu. Terus aku gimana juga, reaksi mereka? bukan itu, ini makanya jangan terlalu banyak nonton, jangan terlalu banyak begini. Nah paling gitu. Akhirnya aku juga denial karena mal itu sampai SMA itu udah kayak udah kebuka banget gitu ya. Banyak yang bisa aku rasain sampai mungkin teman-teman SMA aku juga, iya nih orang sering pingsan pasti gitu. Karena memang segitu depresinya, itu bukan karena apa ya, bukan karena ketakutan juga, itu udah depres banget gitu. Kayak gimana ya, gue udah sampai nggak takut sama yang kayak gitu, cuman kalau kayak setiap hari itu kayak gitu ya capek, jadinya capek fisiknya karena kan itu juga ada energinya ya, menguras. Iya, negatif energinya terus ada di kita lagi enak-enak, lagi positif gitu ya, terus tiba-tiba dipengaruhin sama hal-hal kayak gitu, ketekan lagi, blackout gitu. Dulu tuh sampai kayak gitu, ngalamin masuk rumah sakit gitu. Terus psikiater juga pernah gitu, sampai kayak gitu. Psikiaternya sendiri gimana? Kalau psikiaternya malah bilangnya aku tuh anak hiperaktif katanya. Hiperaktif, jadi dia tuh memang imajinasinya tinggi, dia begini gitu, dan itu harus disalurkan katanya, harus banyak kegiatan begini. Iya, oke, waktu itu udah lumayan oke sih ya, karena di situ juga aku banyak cerita sama psikiaternya apa yang aku alami, cuman di situ masih karena based on science ya, jadinya tetap aja dibawanya bahwa oh itu imajinasi, oh kamu tuh sebenarnya kreatif loh gitu, cuman nanti kreatifnya dibawa ke sini ya, lebih ke kayak gitu. Dan itu nggak memuaskan, nggak membantu, nggak ya, membantu tapi kayak yang ini masih ada sesuatu nih, ada yang salah nih sama gua gitu. Berarti Kak Tiwi tuh udah mencoba untuk ke mana-mana ya itu tuh. Udah mencoba. Dan akhirnya bisa berdamai dengan itu. Gimana? Spiritual journalnya adalah aku kena dulu mental health sebenarnya lama. Tapi berarti dari SMP dong. Berarti faktor Kak Tiwi kena mental health itu karena itu? Iya, mental health-nya triggernya karena aku punya energi supranatural tinggi, tapi nggak tahu harus digimanain gitu. Jadi kayak keganggu terus, tiap hari keganggu gitu. Terus pokoknya udah lama dibiarkan lah ya gitu ya. Jadi kayak yang udahlah, kalau udah bisa lihat ya udah gitu ya, udah mulai ngebiasain. Kadang kalau ngebedain orang, ini orang apa bukan ya gitu. Tapi udah terbiasa. Terus akhirnya aku ketemu sama teman gitu, sama seorang teman yang kebetulan sama gitu, sama dia pun punya hal seperti itu. Nah di situ nggak tahu kenapa cocok gitu, cocok ceritanya, dan akhirnya kita nyambung nih. Gimana caranya Kak Tiwi akhirnya bisa berdamai sama gift-nya Kak Tiwi yang kayak gitu? Berdamai gimana ya? Akhirnya bisa accept, oh ternyata gue tuh kayak gini. Sebenarnya lama sih ya prosesnya, karena kan itu dari kecil terus udah gitu perjalanannya lama sampai nemuin seseorang yang benar-benar bisa diajak ngobrol waktu itu. Sebenarnya udah mulai banyak sih, ada beberapa lah, bukan banyak, ada beberapa orang yang ternyata aku tuh jadi pemerhati dulu tuh ya. Jadi karena nggak berani, karena pernah dapet bulian jadinya kan, kayak dibully, caper. Jangan ada yang kayak gitu. Ya nggak boleh. Bully-bulian nggak boleh sobat ya. Jadi sebenarnya waktu itu sempat ngebuat mental jatuh ya, karena dipikirnya kan waktu aku pingsan gitu ya, itu karena caper, karena apa-apa gitu, macem-macem lah. Terus pernah cerita sama teman, taunya kesebar, terus akhirnya kan kalau udah kesebar gitu ya, kalau udah kesebar kayak gitu kan orang ada yang nanggepinnya enak, ada yang nggak enak gitu kan ya. Oh masa sih ya begini ya begitu. Tapi aku sempat ada pembuktian sih waktu itu ya, waktu SMA sempat ada pembuktian pada teman-teman aku, sobat-sobat aku di SMA waktu itu, ada yang benar-benar percaya kalau aku bisa gitu ngelakuin hal kayak gitu. Terus mereka minta tuh
kita penelusuran yuk katanya, pulang sekolah kita penelusuran dengan HP ya zaman dulu gitu ya, HP jadul gitu ya. Terus kita kayak, wih di mana nih adanya video gitu. Nih ada di mana nih, di situ. Mereka foto dan ada beberapa yang ketangkep. Sosok-sosoknya ketangkep di kamera gitu ya. Cuman akhirnya dihapus, itu sempat diliput juga di majalah sekolah gitu ya. Walaupun tetap ya pro kontra yang kayak begitu sih. Terus mereka akhirnya hapus karena mereka karena excited, mereka jadi cerita kemana-mana gitu. Terus mereka jadi kena apes, jadi kayak ada yang ngikutin katanya. Dan di situ mereka makin percaya, makin yakin, beneran nih yang kayak beginian ada gitu. Karena mereka ngerasain sendiri. Ternyata gitu. memang untuk percaya itu harus kita ngerasain. Betul. Jadi kita kayak ngerasain, kita betul-betul mengalami dulu, baru kita bisa ubah cara berpikir. Iya, cara berpikir kita jadi berubah. Nah, akhirnya kuliah masih sama seperti itu, masih sering kadang tiba-tiba capek, cuman kayak nggak gampang pingsan, cuman kayak mudah capek, mudah lelah gitu. Akhirnya ketemu tuh sama sahabatnya suamiku yang dulu tuh juga sama tuh. Dia juga seorang indigo. Spesial. Ya. Terus akhirnya cerita ngobrol, oh cocok caranya sama aku. Terus apa yang dia rasain dan aku rasain itu kok mirip ya. Karena gini loh, ada orang indigo tapi mereka beda ngerasainnya. Karena maksudnya beda pemikiran gitu ya. Karena kan tergantung karakternya saat menanggapi gift-nya seperti apa. Ada yang terpental ke atas sehingga begitu arogan gitu ya memiliki gift-gift itu, ada yang malah cenderung dia jadi nggak mau ngeluarin itu begitu kan. Nah ini tuh sama gitu. Terus akhirnya sama beliau inilah ngobrol-ngobrol dan mengerti gitu. Oh ternyata aku dikasih kayak gini tuh bisa bermanfaat buat aku. Awalnya begitu, hanya buat aku doang. Artinya bermanfaat buat aku bukan ke hal negatif, karena saat kita punya gift gitu, terus kita manfaatinnya ke hal yang nggak baik, itu tuh resikonya tinggi juga gitu. Jadi nggak sembarangan, kita juga bahaya lah gitu. Iya. Makanya kenapa kan supranatural, mungkin kalau sobat PR pernah dengar cerita kan pasti banyak banget nih orang yang tahu tentang dukun hitam, ya kan? Dukun hitam. Tapi ada juga yang memang memperlakukan si gift-nya ini dengan baik gitu kan. Nah itu itulah gimana cara orang membawanya. Jadi kalau kita dikasih gift, kita mau pakai itu untuk baik ya bisa, untuk buruk ya bisa. Itu tergantung kita mau kemana. Cuman saat kita terjerumus ke yang buruk ini, resikonya gede banget. Gitu. Iya. Merugikan banyak orang, merugikan karena kan diri sendiri. di agama juga kan banyak dosa ya, pesugihan yang kayak gitu. Dan itu memang nyata. Jadi kayak kita bisa ngejual jiwa kita bisa barter, kita punya persyaratan untuk tumbal, itu tuh nyata memang ada. Nyata. Karena yang mereka butuhin itu energi jiwanya. Nah itu yang dijual itu energinya. Ketika dia dapat energi itu tuh apa sih yang biasanya menambah energinya dia untuk meningkatkan ilmunya dia gitu. Jadi kalau kita sama lah, kalau kita ibaratkan ke barang listrik aja, elektronik gitu. Semakin dia energinya tinggi, lampu aja. Oh iya. Ya kan? Iya. Semakin dia terang, semakin dia kuat ya voltasenya semakin tinggi gitu. Nah, kalau di permainan energi supranatural pun sama, tentang energi aja gitu. Nah, makanya banyak juga yang berpikir kan, kok pernah nggak sih sobat PR juga nanya gitu ya dalam hati, kok kadang aneh sih kalau memang bener setan itu ada, kok bisa beda-beda di setiap negara wujudnya. Iya kan? Kok bisa beda? Makanya akhirnya kan ada yang nggak percaya, nggak ada lah setan kayak begitu mah gitu. Iya, karena memang saat kita melihat sesuatu yang bentuknya frekuensi lain, makhluk astral, itu sebenarnya adalah energi. Ya, itu adalah seperti asap aja, nggak ada wujudnya dia tuh, nggak ada wujudnya. Nah, yang mewujudkan itu adalah otak kita. Karena kita kan masih terbatas ya, kita punya fisik kita ini berkontribusi untuk itu gitu. Karena kita memvisualkan itu akhirnya di kepala kita dan akhirnya muncul sosok itu. Walaupun menjadi sangat nyata dan tidaknya tergantung seberapa kuat kita punya pikiran, gitu, dan seberapa kuat dorongan supranatural yang kita punya. Makanya kadang aku bisa ngeliat tuh betul-betul kayak orang aja. Kadang nggak bisa bedain. Dan itu nular. Kalau misalkan aku nih orang supranaturalnya tinggi, terus sering ngobrol sama si Elvi, gitu ya.
itu bisa dikit-dikit tuh Bisa. mengasah supranaturalnya, karena kan sekarang pengetahuannya jadi tahu. Iya. Pengetahuannya jadi terbuka nih, ternyata begini nih gitu, pemahamannya begini. Nah, udah tercerna sama otak dan akhirnya udah paham, setelah paham jadinya malah bisa merasakan gitu. Tapi kayak nggak langsung merasakan gimana, enggak, tapi setidaknya hal-hal yang ke arah sana tuh udah kayak yang nggak didenialin lagi. Emang ada tapi ya udah gitu. Karena memang nggak perlu ditakutin sih, apalagi kalau low ya. Low tuh nggak perlu ditakutin. Tapi ada nggak Kak yang merasa ini harus dihilangin gitu? Oh banyak. Ini harus dihilangin, itu mau sampai kapanpun susah hilangnya, nggak, bahkan malah jadi menyakiti diri sendiri. Jadi kalau misalkan nih di Sobat PR ada yang ngerasain nih, ini saya nih kayaknya spesies khusus gitu ya, spesies khusus, kalau nggak ciri-ciri yang tadi udah aku sebutin tuh pernah dirasakan gitu, itu lebih baik sih mencari teman cerita. Ya, mencari teman cerita yang satu frekuensi juga, yang pernah merasakan hal yang sama juga. Justru jangan mencari penolakan tentang hal itu. Jangan denial. Jangan denial dengan hal-hal yang memang seharusnya sudah kita terima. Karena itu kalau dikembangkan dan kita bawa itu ke positif, itu bagus banget. Jadi intuisi terasah gitu ya. Kita jadinya bisa lebih waspada menjalani hidup, bahkan lebih bagusnya lagi itu bisa dibawa untuk membantu orang gitu. Jadi banyak lah ininya, manfaatnya tuh ada kok, cuman memang banyak yang menolak karena dianggap aneh, dianggap gila gitu. Ini pelajaran sih buat aku ya, buat Sobat PR juga. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya special gift, harusnya jangan dikucilkan. Kalau misalnya dia butuh cerita ya dengarkan lah ya. Betul. Gitu ya Kak. Kalau nggak ngerti dengerin aja, kenapa sih gitu. Kayaknya itu biar dianya juga nyaman gitu ya, jadi dia tersakiti atau gimana gitu. Ya, makanya ada istilahnya juga kan, ada light worker, ada dark worker. Nah itu adalah dua jalur yang dipilih saat orang-orang memiliki gift. Misalkan Sylvie ngerasa ternyata gue punya gift ini ya gitu, tapi baru menyadari karena sudah tidak denial, karena semua orang pasti punya gitu. Udah nggak denial terus ini, tapi malah dimanfaatinnya ke hal yang kurang baik nih, masuknya ke dark worker, senengnya ngeganggu yang light. Jangan sampai ya. Jangan sampai gitu. Ya, tetap di light aja. Gak enak gelap-gelapan. Iya. Jadi ya supranatural tuh jauh lebih banyak spesifikasinya ya. Ada black magic kan ya. Dan banyak orang yang zaman sekarang percaya sama black magic. Gitu. Tapi sebenarnya memang ada ya Kak? Ada, cuman kalau misalkan terlalu dipercayai juga jangan. Karena itu caranya black magic masuk. Saat kita terlalu percaya nih, begitu bersin, black magic, ya nggak gitulah ya gitu ya. Ya bersin ya udah, minum obat aja. Cuman kadang ada loh yang berlebihan kayak gitu. Jadi setiap terjadi sesuatu pada dirinya, dia akan kaitkan ke supranatural. Itu yang nggak bijak. Itu yang jadinya dia tidak pernah mau menyeimbangi otak kanan kirinya dia gitu. Jadi kayak ngawang aja terus. Nah itu yang ngebuat orang juga jadinya udahlah jangan percaya supranatural tuh, jadi kayak gitu, gila kayak dia. Nah nggak nyalahin. Jadi mental health-nya terganggu. Mental health-nya terganggu. Nah itulah trigger-trigger mental health yang banyak juga susah ditemukan, karena kadang gini, secara kehidupannya dilihat baik-baik aja, oke-oke aja, ternyata personalnya itu biasanya di spiritual atau supranatural. Kalau spiritual biasanya gini, dia punya keyakinan tertentu. Dia sudah menemukan sesuatu tertentu nih ya, tentang bagaimana dia menjadi orang baik, menjalani hidup dengan baik, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, dengan semesta gitu. Tapi kok banyak kontradiksi ya di masyarakat. Saya tuh pengen kayak gini tuh biasa aja, nggak usah ribet, nggak usah dikotak-kotakin lagi, saya agama apa, saya budayanya apa, saya ras apa, saya asalnya dari mana. Ada orang yang begitu dan itu jadi depresi karena aku pengen bebas gitu, aku pengen jadi orang baik dan bebas, nggak ada harus begini harus begitu gitu. Dan udah ngepaham orang baik tuh kayak gimana, orang nggak baik tuh kayak gimana. Itu kalau triggernya dari spiritual, mental health-nya kena. Kalau dari supra itu ya itu, dia mengalami banyak hal yang kayak ngedenger bisikan, mimpi buruk ya, halusinasi, imajinasi yang terlalu tinggi gitu. Nggak salah loh, psikiater bilang kalau orang tuh imajinasinya terlalu tinggi. Kalau dia punya imajinasi yang tinggi karena dia punya gift supranatural, tapi dia nggak bisa kontrol. Kalau dia bisa kontrol, apa yang dilihat pun nggak akan
Nggak akan sebegitunya kelihatan. kok gitu, nggak akan sebegitunya, atau paling nggak dia udah bisa tahu cara gimana menghindarinya gitu. Nah, mental health juga sangat tinggi dari situ gitu. Oke, jadi begitu penjelasannya. Kalau Sylvie sendiri gimana? Punya pengalaman mental health? Aku Love life biasanya ngebuat bukan. mental health Ini nggak? sebenarnya personal issue sih ya. Jadi aku memang pernah konsultasi ke Psikiater, dari oke. 2018. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah sembuh. Aku mendeklarasikan aku Sudah sembuh? Heeh. Ya intinya sih gitulah, kita ke psikiater, ikut pengobatan di sana, minum obat, dan aku juga ternyata baru tahu ternyata yang kayak gini-gini tuh Bisa menjadi salah satu bisa metode menjadi healing. salah satu apa ya, obat ya. Iya, metode healingnya. Metode Iya. healingnya ternyata mungkin kayaknya kalau misalnya aku bisa milih gitu ya. Ini mah personal aja ya. Kayaknya lebih enak untuk bercerita, Ya, gitu, bercerita. dibanding aku harus minum obat. Oh ya. Karena kan efek sampingnya ya itu mah medis lah ya. Kalau diagnosanya sebenarnya ke sedang, ringan, berat. Kalau kemarin waktu itu aku depresi sedang dan anxiety. Anxiety. Tapi bukan karena ada supranatural, memang aku Dari ada, sendiri ya? isu Ya. sendiri. Itu sendiri. Kayak gitu. Ya biasanya memang gini, kadang juga bahkan kita pun ada di tahap-tahap tertentu memang membutuhkan dorongan obat. Karena ada di tahap tertentu tidak terkendali. Tidak terkendali, akhirnya dia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Bisa suicide atau Ya, menyakiti orang lain gitu. Menyakiti diri sendiri. Iya, menyakiti itu diri yang sendiri. aku alamin. Kecenderungannya kalau misalkan dia baik, sebenarnya orangnya tuh baik banget gitu, nggak menyakiti orang aja takut, cenderung jadi ke diri sendiri. Kalau ringan dia hanya menyerang lewat pikiran, lu yang salah, gue yang salah, gue yang salah gitu, gue nggak ada gunanya, masih begitu tuh, itu masih ringan. Kalau sedang itu menyakiti sambil mukulin, Ya, itu aku. kita bisa jeduk, sayat-sayat, nah itu udah kesedang. Nah beratnya itulah suicide atau menyakiti orang lain, membunuh atau dibunuh gitu. Ya, itu jujur itu aku baru realize ternyata separah itu Separah ya itu. mental health itu. Iya. Dan menurut aku apa cara mengobatinya yaitu dengan bercerita. Ya betul. Karena sepengalaman aku ya Kak, karena kita banyak pikiran, terus kita nggak mengeluarkan unek-unek, itu malah jatuhnya jadi menumpuk gitu di Betul. otak, di pikiran, jadi merenung. Oke. Dan waktu itu memang psikiater aku tuh pernah bilang, ya kamu kalau misalnya ada masalah cerita, tapi ceritanya ke siapa dulu? Iya, gitu betul. kan. Itu Pilihannya juga harus pilihannya, benar. karena bisa jadi Salah cerita malah jadi tambah iya. masalahnya. Iya betul. Jadi kayaknya aku mungkin lebih prefer untuk ini sih Iya. dibanding minum obat ini. Aku pribadi ya. Pilihan pribadi. Jadi macam-macam ya untuk sobat PR juga, kalau misalkan ngerasa ada banyak overthinking gitu ya, kadang itu harus ditumpahkan. Cuman tumpahkanlah pada orang yang tepat, sama kayak buanglah sampah pada tempatnya. Betul. Kalau misalkan kita punya masalah yang kira-kira tidak bisa dipecahkan sama tukang cilok, ya jangan curhat ke tukang cilok kan gitu ya. Jadinya kita juga harus pintar-pintar ke sahabat yang kita percaya atau ke yang lain. Tapi di tahap tertentu kalau kita udah tahu, wah ini kayaknya udah gue nggak bisa nih persoalannya, kadang kan kita malu loh sama sahabat sendiri nyeritain walaupun sahabat sendiri, akhirnya kan kita mendingan pilih orang yang nggak dikenal deh gitu. Itu juga bisa gitu jadi pilihan. Dan untuk yang menjadi sosok pendengar yang dicurhatin nih, kalau kalian ngelihat gitu ada yang kayak begitu, dengerin aja, benar. jangan dikomentarin. Iya. Dengerin aja kadang Kecuali gitu. memang orang yang pengen cerita itu minta Nanya, masukan. iya. Tapi kalau misalkan dia kelihatan yang udah, dia cuma pengen, jadi gimana ya, orang yang lagi kena mental health itu, dia cerita, tapi dari ceritanya itu kita udah tahu ini kok kayak begini sih dia Harus cerita. peka ya kita sebagai Oh pendengar dia juga. lagi nggak, dia memang lagi egonya lagi tinggi, dia lagi nggak mau ngerti siapa-siapa. Padahal kalau kita dengerin, lu yang aneh, lu yang ini gitu. Tapi diem dengerin aja gitu. Banyak sih cara-caranya, banyak. Menarik. Kalau aku pernah baca gitu ya, masalah itu juga harus di-share. Jadi bukan hanya kebahagiaan, tapi Iya dong. sadness, Iya.
sorrow semuanya. itu harus Bahkan dibagi, sadness juga sekarang itu kan harus dirayakan. dirayakan. Putus yeay, langsung gitu. Ya minum ya gitu. Jomblo. minum susu gitu. Macam-macam jadinya, banyak metodenya untuk bisa kita naikin lagi kepercayaan diri gitu. Kalau kita punya isu-isu di mental gitu ya, kita punya overthinking segala macem, apalagi sekarang. Nah sekarang naik ini karena COVID. Hikmahnya seperti itu, orang jadi lebih aware gitu sama kesehatan mental gitu. Kita harus bersama-sama ya. Kita tuh tidak sendiri. Betul. Gila. Enggak dong, enggak sendiri. Benar-benar. Ngintip. Oh, Tadi nungguin. Ya. oke deh kalau gitu ini menarik banget ya pembahasannya dari supranatural jadi mental health itu ternyata punya Ada semuanya hubungannya. Nah, Kak Tiwi punya nggak sih tips-tips gitu untuk sobat PR? Mungkin sobat PR yang juga punya gift juga terus lagi struggling gimana nih gua harus bersikap gitu. Terus mungkin sobat PR yang juga punya temen yang punya gift itu terus gimana ya gua harus nanggepin ini orang gitu. Nah, mungkin Kak Tiwi punya nggak sih tips-tips untuk sobat PR? Nggak Bisa punya. di-share. punya banyak. Jadi itu saking banyaknya kayaknya kalau dibahas sekarang kurang nih waktunya. Next. I'm in. I'm in. Join ya. Join. Minggu depan ya join ya sobat Iya. PR ya, kita bahas tentang tipsnya. Iya, kita bisa kupas tuntas ya tips-tips Ya. buat sobat PR. Mungkin sobat PR juga yang pengen nanya gitu, gimana sih Kak, gini gitu, tulis di kolom komentar ya Iya, Kak? jadi nanti kita bisa bahas based on komen kalian. Iya. Jadinya kan lebih real ya. Real. Dari realita yang sekarang lagi banyak ini apa sih gitu. Yang lagi kalian butuhkan, nanti kita cari nih dari komentar mana yang paling banyak, itu yang nanti kita angkat. Tipsnya seperti apa? Betul Seperti sekali. itu, Ciac. Karena sharing is caring ya. Iya, betul sekali. Banyak banget quotes-nya. Oke, sahabat PR semuanya, sobat PR semuanya, terima kasih ya di video kali ini. Semoga punya manfaat juga. Amin. Juga bisa membantu kalian membuka pikiran, melihat dunia lebih indah gitu ya. Tidak perlu banyak pro kontra Betul. gitu ya. Sudah cukup dia yang ngebuat saya pro kontra gitu ya. Jangan nambah-nambah lagi gitu ya yang seperti ini. Udah capek ya, Bu? Betul. Makanya kita ketemu lagi di Episode selanjutnya. Episode selanjutnya kita ngebahas tentang tipsnya semuanya. Oke, aku Pratiwira Marta dan Silvi, jangan Kita pamit. lupa like, share, komen, subscribe YouTube channel Pikiran Rakyat. Oke? oke, bye bye.